Nah, itu contoh. Maka yang perlu kita kuatkan sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan ya adalah bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keimanan. Itu yang paling penting. Contoh nih, Anda tadi kemarin lah anak saya sakit ya, anak saya sakit, kebetulan saya juga lagi pilek ini, itu dia demam dan dia katakan bahwa punggungnya panas, macam-macam lah keluhannya. Saya sangat meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh gitu. Makanya saya kerjakan, saya tempelkan tangan saya ke punggungnya dia karena dia merasa panas di punggung itu, dan saya merasakan sekali saat itu waktu tangan saya tempelkan ke sana. Itu emang terasa panas punggung itu. Ya, kemudian saya bacakan ayat-ayat Quran, ya sederhana saja. Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, dan beberapa ayat-ayat Ruqyah. Dan ternyata saya merasakan sendiri dengan tangan saya itu, Bapak Ibu sekalian, itu panas tadi itu berkurang gitu loh. Ya, kita nggak usah cerita urusan Jan Jin Jun lah. Kita bicara tentang bagaimana Al-Quran itu betul-betul memberikan efek kalau kita meyakininya. Ya, atau mungkin pada saat dia sedang ada sakit atau apapun, maka yang saya lakukan pertama kali itu bukan berobat apapun, tapi menggunakan Al-Quran sebagai janji atau janjinya Allah sebagai syifa yang disebutkan tadi 3 kali dalam Al-Quran. Artinya perbandingan itu kan 3:1 ya. Satunya aman kita akan bahas. Itu seperti itu. Maka mulailah mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Ya, mulailah mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Ya, karena sering kalinya ya kita yang terjadi itu kan kita selalu memandang sesuatu itu dengan dengan kacamata fisik ya. Kita tidak memberi ruang hal-hal yang allazi la yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman tuh ya percaya dengan hal-hal yang gaib, dan sebagian besar urusan dalam agama kita ini adalah urusannya gaib. Allah nggak bisa kita lihat di dunia. Nabi Rasulullah SAW kita tidak pernah bertemu. Akhirat kita tidak pernah bertemu. Surga kita nggak lihat. Neraka nauzubillah jangan lihat. Ya, siksa kubur kita. Jadi banyak hal-hal dalam Islam ini justru malah hal-hal yang bersifat gaib gitu kan. Artinya apa? Kalau kita mulai masuk ke ranah itu dan kita mulai mempercayainya, menguatkan iman kita dengan hal-hal yang gaib tadi, maka pasti akan terjadi hal-hal yang sifatnya mungkin kalau bahasa kita tuh keajaiban, atau mungkin bahasa sebagian orang tuh kan mukjizat atau hal-hal yang spektakuler terjadi ya karena iman kita tadi. Itu memang sangat mudah terjadi ya. Dan saya sering melihat hal-hal itu begitu luar biasa. Bagaimana orang diobati dengan sedekah katakanlah. Nah, itu juga saya kerjakan. Misalkan ada anak-anak saya sakit atau siapa sakit, saya akan bersedekah. Bersedekah tentunya karena Allah ya, kita bersedekah mohon kepada Allah dengan wasilah sedekah tadi Allah sembuhkan orang yang sakit ya, saudara kita, istri, suami, anak-anak kita, siapapun itu. Itu bagian dari cara Islam memberikan ruang-ruang di mana kita nggak usah mikir gitu kan, nggak usah mikir, udah ikutin saja, udah patuhin saja, kerjakan saja, seperti itulah adanya.